Waktu terus berputar. Tak terasa hari ini adalah tepat di mana pernikahan paksanya dengan Rani dilangsungkan. Mulai dari kemarin, Raihan merasa ada yang berbeda dengan Nisa. Ia tidak mendapati istrinya itu bersikap seperti biasanya. Yang ia lihat, wanita itu banyak diam, tanpa banyak bicara. Tunggu sebentar lagi, sayang. Setelah ini, hidup kita kembali seperti semula. Raihan mengambil jas biru dongkernya dan bergegas keluar. Lebih tepatnya, menuju ke tempat di mana ia dan Rani akan menikah. Sebelum itu, ia menelpon Fuad dan pihak polisi untuk bersiap siaga di sana. Takut jika Rani curiga dan akan melarikan diri. Tanpa Raihan sadari, Nisa mengikutinya dari belakang dengan menggendong Iki. Ya, kemarin malam entah apa yang menggerakkan hatinya untuk melihat isi ponsel dari suaminya. Berhubung ayah Iki sedang mandi, itu kesempatan Nisa untuk melihat isi ponsel dari sang suami. Membaca salah satu pesan yang masih baru, kurang lebih 1 jam yang lalu. Dada Nisa kembali sesak saat mengetahui fakta yang begitu menyakitkan. Nama yang tidak asing lagi itu ternyata saling bertukar pesan dengan suaminya. Ya, Nisa membaca semua pesan, baik masuk maupun keluar, dari Rani. Air mata berharga itu kembali jatuh. Semuanya sudah hancur. Rani tersenyum bahagia saat melihat lelaki yang ia tunggu datang. Ia benar-benar sangat bahagia. Beberapa menit lagi ia akan resmi menjadi milik Raihan. Setelah ini, ia tidak akan membiarkan Nisa bisa mendapatkan kasih sayang dari suaminya itu. Senjata Rani, yaitu perusahaan Raihan yang diambang kebangkrutan. Sayang, kamu udah datang. Ayo Pak, kita mulai sekarang aja acaranya. Saya sudah tidak sabar, ujar Rani kepada para penghulu dan mengait tangan Raihan. Jujur, sebenarnya Raihan begitu risih, ingin sekali sekarang juga meminta polisi untuk menangkap perempuan licik ini. Rani menuntun Raihan untuk duduk di sampingnya dan menyuruh penghulu untuk memulai acaranya. Namun, saat ijab kabul hendak diucapkan, mendadak terhenti karena teriakan dari seorang perempuan. Ya, dia adalah Nisa. Raihan tak percaya jika Nisa tahu semua dan datang ke sini. Ia yakin jika istrinya itu amat kecewa melihat ini. Dapat dilihat dari raut kesedihan dan kekecewaan yang terpancar jelas di wajah Nisa. Lelaki berkopiah hitam itu beranjak dari kursi dan segera menghampiri sang istri yang sudah menangis pilu. Kamu jahat, Mas. Nisa kecewa sama Mas Raihan. Sangat kecewa, teriak Nisa seraya mendorong kasar dada Raihan yang hendak memeluknya. Menepis kasar tangan lelaki itu. Nisa bakal pergi jauh dari kehidupan kamu, Mas. Semoga bahagia dengan dia. Nisa menunjuk ke arah Rani dan langsung berlari keluar dengan berlinangan air mata.
Rani yang melihat Raihan hendak mengejar Nisa langsung ditahan. Namun lelaki berkulit putih itu menepis kasar tangan perempuan yang memeganginya dan berlari menyusul istri dan anaknya. Bersamaan dengan kepergian Raihan, beberapa polisi masuk dan langsung menangkap Rani. Rani yang merasa dijebak langsung berteriak dan meronta untuk dilepas. Namun usahanya hanya sia-sia. Kedua tangannya sudah lebih dulu diborgol dan tubuhnya langsung ditarik paksa oleh pihak polisi. "Lepas, saya tidak bersalah. Lepaskan saya, Pak. Anda kami tahan karena kasus penipuan terhadap Bapak Raihan. Bawa dia ke mobil," tita komandan polisi. Rani melihat Fuad yang berdiri di ambang pintu, menyaksikan dirinya ditarik paksa oleh polisi. Ia berteriak di depan Fuad saat melewati lelaki itu. "Lepas, Fuad, aku sedang hamil. Awas kamu," teriak Rani tepat di wajah Fuad. Pria yang dimaksud Rani itu terdiam dan acuh dengan apa yang diucapkan oleh perempuan iblis seperti dia. Toh dia tidak menginginkan semua ini, apalagi sampai benihnya tumbuh di rahim wanita yang tidak ia cintai. Bersambung.